Baik, pada pertemuan ke-6 mata kuliah Rancang Sistem Berorientasi Objek ini kita bersama akan belajar mengenai deployment diagram. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deployment diagram ini? Kalau kemarin kita udah belajar mengenai komponen diagram ya. Komponen diagram itu merupakan diagram yang merepresentasikan komponen-komponen setiap sistemnya, baik itu bentuknya shortcode-nya, mau itu berbentuk database-nya, ataupun file yang akan diakses oleh si sistem itu pun kita gambarkan dengan komponen diagram tersebut. Nah, lain halnya dengan deployment diagram. Jadi, deployment diagram itu merupakan diagram yang menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Sama ya konsepnya dengan komponen diagram. Dia menggambarkan suatu sistem. Nah, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antar komponen-komponen hardware tersebut. Jadi kalau sebelumnya pada komponen diagram itu dia yang direpresentasikan adalah komponen-komponen dari sistem informasinya ataupun softwarenya. Nah, pada deployment diagram ini yang digambarkan adalah hardware-hardware yang sekiranya dia itu dijadikan fasilitator ataupun environment dalam menjalankan softwarenya tersebut atau hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem informasinya tersebut. Jadi penggambaran arsitektur fisik sebuah aplikasi yang melibatkan perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Kalau sebelumnya pada komponen diagram yang kita representasikan itu hanyalah komponen dan juga baik itu berupa shortcode, database, ataupun sistem lain, ataupun interface atau application protocol interface, ujung dari interface-nya. Nah, maka pada deployment diagram ini, dia yang digambarkan itu tidak hanya berbentuk sistem informasi aja, bukan komponen-komponen sistem informasi aja. Nah, melainkan dia meliputi perangkat lunak atau software dan juga perangkat keras, yaitu hardware, yang biasanya nanti disebut dengan node. Jadi si hardware dan si software ini biasanya dia disebut node pada deployment diagram ini dan menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak dan keras ini bekerja sama akan digambarkan dalam diagram deployment. Tentu saja setiap diagram itu merepresentasikan atau menggambarkan sebuah kolaborasi atau sebuah eh, kerjasama antar komponennya. Nah, itu pula yang akan digambarkan oleh si deployment diagram ini. Oke, jadi komponen atau bagian paling utama pada deployment diagram ini adalah node. Deployment diagram digunakan untuk melayani pemodelan hardware yang digunakan dalam implementasi sistem. Jadi dia tidak hanya menggambarkan sistem informasinya, melainkan hardware yang digunakan dalam implementasi sistem dan asosiasinya antar komponen-komponen tersebut atau keterhubungan antar komponen-komponen tersebut. Misalnya kita menjalankan sistem pada suatu server. Nah, servernya itu dia melakukan kalau di database ada istilah host to host atau nyambung antar database. Misalnya kita punya software atau sistem informasi pendaftaran kampus universitas nasional. Dia terintegrasi dengan payment methodnya Bank BNI misalnya. Tentu saja pada kasus tersebut sistem informasi itu mengakses dua buah database, diantaranya database pendaftaran UNAS-nya dan juga database si Bank BNI-nya misalnya. Nah, kalau misalnya database pendaftaran itu dia berjalannya di servernya UNAS dan BNI itu dan database Bank BNI itu dia berjalannya di database Bank BNI-nya, maka dengan deployment diagram ini kita bisa merepresentasikan keterhubungan antar sistem tersebut. Jadi database UNAS dia menghubungi database BNI dalam proses atau dalam bisnis proses
sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru, misalnya di UNAS. Nah, elemen yang digunakan dalam deployment diagram adalah nodes. Jadi nodes itu dia ditunjukkan sebagai cube. Bentuknya itu seperti cube. Ya. Apa? Cube kotak ya, kotak kubus. Komponen ditujukan, lalu ada juga komponen. Komponen itu seperti komponen diagram tentunya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, berbentuk komponen persegi yang pinggirannya itu ada label 2, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ditunjukkan sebagai sebuah kotak bujur sangkar dan juga asosiasinya. Asosiasi itu biasa berbentuk garis, ya bisa hubungan asosiasi itu. Diagram deployment mewakili pandangan pengembangan sistem. Hal ini berkaitan dengan diagram komponen. Jadi deployment diagram itu dia sangat erat kaitannya dengan komponen diagram yang sudah kita pelajari minggu lalu. Diagram deployment juga terdiri dari node, dan node merupakan perangkat keras fisik yang digunakan untuk menyebarkan aplikasinya. Misal contohnya tadi seperti server, SI pendaftarannya itu dia berjalan di server UNAS-nya. Dia direpresentasikan dengan cube. Itu adalah server UNAS. Sedangkan database banknya atau bank BNI-nya, dia dipresentasikan dengan cube juga. Itu adalah server bank BNI-nya. Lalu diagram deployment pun banyak digunakan oleh sistem engineer. Biasanya oleh sistem engineer yang digunakannya. Karena diagram deployment ini amat sering digunakan oleh sistem engineer. Tujuan yang pertama adalah mempermudah melihat interaksi atau mempermudah keterkaitan antar perangkat keras dari satu sistem, satu informasi yang lain, dan sistem informasi yang lainnya lagi gitu. Karena pada zaman sekarang ini sistem informasi itu tentunya tidak berjalan sendiri saja. Biasanya sistem informasi, kecenderungan sistem informasi pada era sekarang itu sistem informasi dia terkait atau terhubung satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti Google Account ya. Kita dengan Google Account kita bisa mengakses Gmail, kita bisa mengakses YouTube, kita bisa mengakses Google Drive dan lain sebagainya. Nah, padahal sistem-sistem itu juga merupakan sistem yang berbeda. Mungkin penempatannya pun berbeda. Misal YouTube, misalnya dia kan kalau nggak salah servernya ada di Jakarta misalnya. Sedangkan contoh misalnya aja ini, Google Drive itu misalnya servernya dia ada di Singapura. Nah, tentu saja untuk menggambarkan keterkaitan antar kedua sistem itu, kita bisa menggunakan deployment diagram ini. Sesuai namanya, deployment, pengembangan atau pengembangan. Gitu ya. Bagian utama hardware adalah node, yaitu nama umum untuk semua jenis sumber komputasi. Ada 2 tipe node. Node yang pertama itu adalah prosesor. Jadi node yang pertama itu adalah node yang melakukan komputasi. Jadi perangkat kerasnya itu bukan hanya perangkat keras yang menyimpan suatu sistem saja, melainkan perangkat keras yang melakukan proses atau komputasi dan menjalankan sistem informasi tersebut. Contohnya server, contoh lain adalah mikroprosesor, baik itu Raspberry Pi, ataupun Arduino, ataupun misalnya smartphone. Smartphone adalah prosesor juga, dan juga misalnya komputer, PC, personal komputer tentu saja memiliki prosesor. Dan yang kedua adalah device atau perangkat keras, seperti contoh itu seperti printer, monitor. Dia tidak punya prosesor ya, dia hanya perangkat keras saja. Tipikalnya menjadi interface dengan dunia luar. Jadi 2 tipe ini dia dibedakan. Yang pertama dia memiliki prosesor atau dia dapat memproses sesuatu, ada proses yang disebut dengan processing-nya. Contohnya seperti HP, komputer, server, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah device. Device itu dia yang tidak memiliki kemampuan untuk mengkomputasi. Node mengandung artifak, di mana artifak adalah manifestasi fisik dari softwarenya. Jadi di dalam sebuah node itu kan tadi menggambarkan hardware. Dia memiliki artifak. Jadi artifak itu dia digambarkan dengan
kurung sikut dan diikuti dengan nama artefaknya apa. Contoh misalnya seperti ini. Cube ini atau kubus ini dia adalah node yang merepresentasikan hardware-nya. Sedangkan kotak yang berisikan artefak, tulisannya ada artefak, di bawah nama artefak, di pinggir dikasih kertas terlipat ini, dia adalah bentuk dari software-nya, jadi nama software yang berjalan pada si hardware-nya tersebut. File-file ini biasanya dieksekusi atau di-executable seperti exe file, binary, DLL, varchar, script, atau file-file data, dokumen HTML, dan lain sebagainya. Jadi biasanya si artefak ini dia nama software. Contoh kalau misalnya kita punya sistem informasi yang dibangun pada Java, biasanya dia formatnya itu jar ya, .jar. Atau mungkin kita punya sistem informasi yang berjalan di perangkat Windows atau Windows Server misalnya. Tentu saja .exe. Ataupun kita punya sistem informasi yang berjalan di server website atau hosting web. Tentu saja extension-nya bisa HTML, bisa JavaScript, bisa PHP, bisa juga Python, .py misalnya, dan lain sebagainya. Tergantung dari server atau hardware perangkat keras yang kita miliki. Daftar sebuah artefak di dalam sebuah node menunjukkan bahwa artefak tersebut dideploy ke node tersebut pada saat sistem sedang berjalan. Jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, kurung sikut artefak diikuti dengan nama artefaknya, berarti nama artefaknya ini dia sedang berjalan pada node atau server yang ini. Misalnya saya gambarkan di sini. Misalnya di sini interface depan, nama perangkat artefaknya, nama artefaknya misalnya interface depan atau UI front. Nah, dia misalnya .html. UI front dia berjalan di sini di node misalnya server website. Dalam UML, kubus menunjukkan node-nya. Jadi ini node-nya ya. Servernya dia, menunjukkan server webnya. Nama perangkat kelasnya ya. Jadi kubus itu dia nama perangkat kelasnya. Web ya. Menggambarkan deployment. Untuk menggambarkan deployment diagram, maka ada beberapa hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus menentukan node-nya, tentu saja perangkat keras apa yang ada dan yang digunakan oleh suatu sistem informasi yang sedang kita bangun atau kita rancang misalnya. Lalu yang kedua kita harus cari hubungan antar node-nya. Cara menentukannya. Jadi yang pertama, node merupakan elemen fisik yang sudah tersedia dalam sistem atau aplikasi. Amati dan jadikan elemen fisik sebagai node dalam diagram deployment. Misalnya kita punya server, punya printer, punya scanner, punya monitor, dan lain sebagainya. Itu kita list dulu. Kita analisis lagi, kira-kira si node-node tersebut itu adanya di posisi mana. Lalu kita lihat misalnya keterkaitan antar node-node tersebut. Node mewakili sumber-sumber komputasi. Misalnya kita punya 3 buah node. Node yang pertama adalah laptop, node yang kedua adalah komputer, dan node yang ketiga adalah printer. Jadi pada node komputer misalnya kita menjalankan file .exe atau program yang dibangun di sistem operasi Windows. Dan di perangkat PC misalnya kita menjalankan sistem informasi yang dibangun di web atau HTML. Nah, di mana data yang ada pada perangkat hardware ini nantinya akan ditarik oleh perangkat web dan kita akan melakukan proses printing misalnya, atau mungkin kebalikannya exe ngambil di web dan di print misalnya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Node mewakili sumber-sumber komputasi, hubungan antar node dan komponen, yaitu bahwa komponen merupakan hal terkait dan ada dalam eksekusi sistem. Sedangkan node merupakan hal yang mengeksekusi komponennya. Jadi hierarkinya node itu ada di luar dari komponen. Sedangkan komponen itu dia adalah bagian atau part yang dieksekusi di dalam node-nya. Lalu yang ketiga ada connection atau association, keterkaitannya. Digambarkan dengan sebuah garis lurus yang menghubungkan antar node. Setiap association mempunyai sebuah
stereotype. Stereotype-nya diantaranya ada asinkronus, HTTP, JOBC, ODBC, RMI, RPC, sinkronus, web service, Ethernet, dan lain sebagainya. Misal pada API, Application Protocol Interface, API web misalnya. Di API web itu, kita mengenal connection-nya itu antar front dan back end itu, front end dan back end itu. Biasanya mereka berinteraksi menggunakan sebuah protokol stereotype yakni HTTP, Hypertext Transport Protocol. Beda ya dengan HTML. Jadi biasanya protokol-protokol si HTTP ini dia meliputi request, lalu response, lalu get, lalu delete, lalu update. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa cari di Google. Biasanya protokol HTTP itu dia paling populer ya di bahasa pemrograman atau di pemrograman website. Dia biasanya ada macam-macam. Salah satunya itu ada yang disebut dengan istilah SOAP API ataupun REST API. Nah, dia menggunakan connection atau association protokol ini, yakni HTTP. Lalu kalau asinkronus itu hubungan asinkronus, hubungan yang langsung gitu. Itu sinkronus ya, komunikasi sinkronus itu yang langsung ya. Kalau asinkronus itu dia tidak langsung. Lalu JOBC atau Java Database Connectivity biasanya dia digunakan untuk aplikasi yang dibangun dengan menggunakan aplikasi Java. Java API for Database Access, jadi dia si Java itu menggunakan JOBC ini untuk mengakses database-nya. Kalau teman-teman sudah belajar PBO, pasti teman-teman sudah belajar mengenai JOBC ini. Lalu ada juga ODBC, Open Database Connectivity. Dia biasanya itu merupakan API yang dimiliki oleh Microsoft untuk mengakses database. Biasanya Microsoft itu dia ada Microsoft SQL, terus juga ada Microsoft Outlook dan lain sebagainya. Sorry, bukan Outlook, Access ya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga RMI. Nah, RMI ini biasanya dia digunakan di Java juga, Remote Method Invocation, Java Communication Protocol. Nah, si RMI ini biasanya dia digunakan untuk komunikasi antar sistem. Saya pernah pakai RMI, jadi saya punya dua buah sistem. Sistem yang pertama itu dibangun menggunakan aplikasi atau framework yang namanya Spring Boot, dan sistem yang lainnya menggunakan micro framework yang disebut dengan Spark micro framework. Nah, dia menghubungkannya itu menggunakan sebuah stereotype connection yang disebut dengan RMI, yaitu Remote Method Invocation. Lalu ada RPC, Communication via Remote Procedure Calls, lalu ada juga sinkronus, komunikasi sinkronus. Biasanya dia adanya itu dia komunikasi sinkronus ya, dia komunikasi sinkronus. Kalau asinkronus itu tadi komunikasi yang secara langsung ya, hubungan asinkronus, hubungan secara langsung. Contohnya itu seperti Ajax ya. Kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman di website, biasanya ada yang disebut dengan Ajax. Asinkronus JavaScript, dia biasanya satu metode untuk memanggil data dari application protocol interface secara langsung. Jadi si webnya itu tidak perlu di reload terlebih dahulu ya. Ada juga web service, tentu saja komunikasi melalui web service protokol seperti SOAP API yang tadi sudah dijelaskan, dan UDDI. Lalu yang terakhir ada Ethernet card. Ethernet card itu dia adalah LAN card ataupun Wi-Fi card atau wireless card lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi misalnya di sini saya punya satu buah node yang dinamakan client, node itu. Dan node yang kedua adalah server. Dia berkomunikasi secara asinkronus, di mana satu klien itu hanya dapat menghubungi satu server. Sini satu server ya, satu server. Dan satu server itu dia dapat dihubungi oleh banyak klien. Contohnya ini.
Jadi bacanya tuh gini, ini kan bintang, ini satu. Kalau bintang itu berarti banyak klien bisa mengakses server dan server itu klien itu hanya dapat mengakses satu server saja, tidak boleh mengakses lebih dari satu server. Kurang lebih seperti itu. Kalau tadi hubungan asinkronusnya itu dia digambarkan menggunakan penjelasan seperti ini. Kalau sekarang dia misalnya ini kita punya node-node sebagai berikut. Node-nya ada application server, ada web server, ada rich client, ada browser client. Di mana rich client itu dia menggunakan OS Windows, lalu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi yang berjalan adalah Hercules client.exe, sedangkan aplikasi yang berjalan di sini adalah browser. Dia berhubungannya dengan protokol HTTP dan di sini HTTP LAN juga. HTTP di sini internet, kalau di sini LAN. Dia ngubungin server, servernya itu Solaris ya. Dia servernya tipenya Solaris, bukan tipe-tipe server seperti Oracle dan lain sebagainya, bukan. Lalu web servernya itu dia Apache, dan dia menghubungi di servernya dia menghubungi suatu application server menggunakan Java RMI. Tadi yang sudah saya jelaskan nih, Java RMI, dia mengaksesnya dengan LAN, dan dia mengakses ke satu buah perangkat application server lagi, node server lagi. Dia menghubungi AGB container dan Oracle DBMS. Di sini ada database-nya. Dia terikat dengan sebuah konektor Java JDBC ya. JDBC seperti ini. Contoh yang kedua seperti ini, dia ada server, ada printer, ada workstation, itu adalah PC misalnya, PC. Jadi si PC-nya ini dia ngambil datanya dari database server melalui application server, melalui aplikasi yang ada pada servernya. Di dalamnya ada komponen diagram. Komponen diagram ini dia adalah database kliennya. Dia adalah bagian dari sistem. Sistem itu adalah bagiannya database kliennya. Dia diakses oleh workstation atau PC, dan si PC-nya itu ngeprint menggunakan printer. Contoh yang ketiga, gampang ya. Jadi si deployment diagram ini cenderung gampang. Dia hanya merepresentasikan hardware-hardware saja. Ada browser client, sama seperti yang tadi ya. Kurang lebih seperti ini, mirip yang tadi ya, sama. Cuma bedanya di sini pakai Oracle DB-nya. Oke. Nah, contoh yang keempat, misalnya seperti ini. Di sini ada user. User ini dia berinteraksi dengan web browser. Web browsernya dia menghubungi web server. Web servernya ini dia menghubungi Google Server, dan Google Server dia langsung ngambil datanya ke Google Database. Nah, kita menggambarkan deployment-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya kita di sini ada main server. Main server ini dia terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada .NET Framework dan komponen Microsoft Access Database-nya. Lalu dia dihubunginnya dengan IIS web server. Dia dihubungi menggunakan FTP. FTP ini ya buat file file command protocol ya, kalau nggak salah FTP itu. Dia buat ngirim-ngirim file gitu. Dia dihubungi melalui workstation atau melalui PC, di mana PC-nya itu dia ada dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen web browser. Komponen yang kedua adalah komponen .NET Framework, karena servernya dia pakai .NET Framework, secara otomatis klien atau PC yang mengaksesnya pun dia menggunakan .NET Framework. Nah, di antara keduanya ini dia si baik main servernya ataupun si workstation-nya, OS-nya dia menggunakan Microsoft Windows dan juga Microsoft Office. Di sini ada keterangannya, ini tuh keterangan. Oke, ini contoh kasus yang kedua. Misalnya akan dikembangkan aplikasi database berbasis web client server dengan kriteria itu bahwa elemen-elemen yang terlibat yaitu main server, database server, client, komponen dalam main server adalah ActiveX, Control, Java Bean, dan web server. Komponen yang akan ada di database server yaitu Oracle Database, sedangkan komponen pada klien yaitu web browser. Gambarkan diagram deployment-nya menjelaskan relasi antar node. Nanti dari cerita ini, dari narasi ini, kan kalau kita kemarin belajar dari dasar-dasar
analisis atau atas dasar-dasar UML itu, yang pertama itu ada narasi. Yang narasi itu kan cerita seperti ini ya. Dari narasi ini kita plot bahwasanya dia ada node, di antaranya ada main server, ada database itu Oracle, selain itu ada web browser. Kita bikin penjelasannya seperti ini, sehingga setelah penjelasannya kita temukan atau kita dapatkan seperti ini, selanjutnya kita dapat menggambar diagramnya. Misal tadi ada database itu menggunakan Oracle, lalu di main servernya itu dia menggunakan Active Control, Java Bean, web server, dan si kliennya itu mengakses menggunakan web browser. Seperti itu. Lalu untuk relasinya pun jadi seperti ini ya. Contohnya misalnya, web browser-nya ini, web browser yang ada di kliennya ini, dia mengakses dari seluruh komponen pada main servernya. Sedangkan komponen yang ada pada web servernya ini, dia mengakses datanya ini dari database Oracle. Jadi cara baca dari association ataupun relasinya itu seperti itu ya. Lalu studi kasus yang kedua ada belanja online, sehingga jadi case-nya itu belanja online itu teman-teman pertama dikasih dulu use case diagramnya misalnya seperti ini. Lalu dari use case diagram tersebut, teman-teman plot menjadi kelas diagram, sehingga teman-teman menemukan atau dapat case diagram seperti ini dari kelas diagram tersebut. Juga bisa digambarkan package diagramnya, komponen diagramnya, dan yang terakhir adalah deployment diagramnya. Contohnya seperti ini, dia node itu ada browser, komputer, ada database Oracle, ada teks kalkulator, ini node yang node lainnya, ada web server juga, ada database inventory, dan lain sebagainya. Kind of chapter. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan dunia analis ini, atau dengan perencanaan suatu sistem ini, teman-teman bisa coba-coba buat diagram-diagram ini menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat diagram. Misalnya seperti Microsoft Visio, ataupun di internet itu dia kalau nggak salah yang online itu apa ya, Lucidchart deh kalau nggak salah nih teman-teman. Teman-teman bisa juga pakai aplikasi yang bisa diakses secara online yang disebut dengan Lucidchart. Ini Lucidchart. Nah, dia bikin ini juga ya, bikin komponen-komponen dari suatu pengembangan sistem, diagram-diagram seperti kelas diagram, objek diagram, kelas diagram, komponen diagram, bahkan deployment diagram pun dia ada komponen-komponennya. Kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin nanti setelah UTS kita akan coba praktekkan materi-materi yang sudah kita pelajari ini menggunakan aplikasi Microsoft Visio ataupun Lucidchart. Untuk pertemuan ke-6 saya rasa cukup. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur katanya. Sekian, terima kasih.